Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Bapak, Ibu, kawan-kawan, sahabat-sahabat, wabil khusus keluarga besar Bapak Haji Andi dan seluruh teman-teman yang insya Allah pertemuan kita pada pagi hari ini mendapatkan rahmat maghfirah Allah. Kita kembali melanjutkan materi yang bulan lalu kita bahas dengan tema yaitu jangan asal salat. Maka kita masuk tema kedua terakhir, jangan asal sholat jilid 2. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan semoga ibadah sholat kita seluruhnya dari sejak awal semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hazihi niyah, Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Saya temukan ini hadis kursi. Hadis kursi itu Allah mengatakan kepada Rasulullah melalui lisannya Rasulullah. Hadis ini tidak lemah. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan melalui hadis Rasulullah, Innallaha iza ahabba abdan da'a Jibrila. Allah mengatakan apabila Allah cinta kepada seseorang, Allah akan memanggil malaikat Jibril. Ya Allah. Jadi kalau Allah udah cinta kepada hambanya, Allah akan memanggil malaikat Jibril. Ini malaikat yang terdekat, malaikat yang terdekat dengan Allah. Da'a Jibrila, Allah memanggil malaikat Jibril, fayaqul, dan Allah mengatakan, ya Jibrila, wahai Jibril. Kata siapa nih? Allah. Innallaha inni uhibbu fulanan. Wahai Jibril, aku cinta sama dia. Aku cinta sama orang ini. Aku cinta sama mereka yang hadir di rumah Pak Andi. Amin. Amin. Pengen gak dicintain Allah ini? Ini yang cinta nggak tanggung-tanggung. Siapa yang cinta ini? Allah. Pengen dicintai mana? Pengen dicintai Allah apa suami? Dua-duanya. Insya Allah kita semua dicintai ya. Nah, sudah lanjut ya. Lanjut ya. Jadi yang cinta siapa nih? Allah, nggak tanggung-tanggung. Yang cinta Allah. Apa yang terjadi? Allah panggil malaikat Jibril dan Allah mengatakan, Inni uhibbu fulanan. Aku cinta sama dia. Kata Allah kepada malaikat Jibril, fa'ahibbuhu, cintailah dia. Jadi Allah menyuruh malaikat Jibril untuk cinta kepada hamba yang Allah cintai. Jadi kalau Allah udah cinta kepada kita, secara otomatis malaikat yang bernama Jibril juga ikut cinta. Saya ulangin ya. Kalau Allah udah cinta kepada dia, kepada kita deh, maka secara otomatis yang ikut cinta siapa? Malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril udah ikut cinta atas perintah Allah, lah sekarang saya tanya nih, kalau Allah udah suruh Jibril cinta kepada hambanya, Jibril itu nggak berani membantah, secara otomatis ikut cinta. Ikut siapa? Allah. Setelah itu Jibril berada di arsy, berada di atas langit. Ibu, saya punya tema judulnya pintu-pintu langit terbuka. Jadi langit itu berjumlah 7. Di atas langit ke-7 namanya Al-Kursiyu. Di atas Al-Kursiyu namanya Al-Ma'u, air. Dan di atas air namanya adalah Arsy. Dan disitulah Allah bersemayam. Ini panjang pembahasan hebat ini. Ini ada hubungannya dengan kematian.
Nah, ketika Jibril udah dikatakan Allah, fa'ahibbahu, cintai juga. Jibril jadi ikut. Jibril naik ke atas langit dan Jibril mengatakan, faqala Jibrilu, malaikat Jibril mengatakan, innallaha yuhibbu fulanan. Wahai penghuni langit. Siapa penghuni langit itu? Para malaikat. Wahai penghuni bumi, siapa? Manusia, binatang, jin, ya tumbuh-tumbuhan, ya. Jadi ketika Allah udah cinta kepada hambanya, Allah panggil malaikat Jibril. Untuk apa? Malaikat Jibril ke atas langit 7. Malaikat Jibril menuju langit 7 dan mengatakan, ya ahlas samawat wal ardi. Wahai penghuni langit, siapa itu? Malaikat. Wahai penghuni bumi, siapa? Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya. Jibril mengumumkan, innallaha yuhibbu fulanan. Wahai penghuni langit, wahai penghuni bumi, Allah itu cinta sama mereka yang hadir di rumahnya Pak Andi di Bintaro sektor 6. Amin. Ini siapa yang ngomong ini? Jibril. Atas perintah siapa? Allah. Jibril mengatakan, fa'ahibbuhu, wahai penghuni langit, wahai penghuni bumi, Allah cinta sama dia. Cintai dia. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang pengen dicintain sama orang, ada orang pengen dicintai sama malaikat, ada orang pengen dicintai sama suami, pengen dicintai sama istri, ada orang yang pengen dapat keberkahan hidup. Intinya yang pertama, cinta sama siapa? Allah. Kalau dia udah cinta sama Allah, itu hatinya manusia itu diapain? Digerakin. Jadi ikut apa? Cinta. Jelas nggak maksud saya nih? Pak Andi, Pak siapa maaf? Pak Dian, Pak Doni. Insya Allah Pak Dian, Pak Doni, dan Pak Andi adalah hamba-hamba yang dicintai Allah. Amin. Amin. Secara otomatis istri jadi apa? Cinta. Secara otomatis istri jadi apa nih? Cinta. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, ini ya maaf ya, saya mungkin agak sedikit melebar ini. Jadi sebenarnya kita itu nggak perlu loh mencari perhatian orang, berbuat ria, pengen orang lain dengar, pengen orang lain perhatian, termasuk diri saya, seorang dai, ulama, ustadz atau siapapun, nggak perlu deh mencari perhatian sama jamaah, nggak perlu deh berbuatan baik harus diketahui sama jamaah, nggak perlu menarik cinta umat, menarik cinta orang lain. Intinya satu, kita harus apa? Dicintai siapa? Allah. Masya Allah. Cuma kan nggak mungkin seujuk-ujuk. Apa seujuk-ujuk itu? Sekonyong-konyong. Ada sebab, ada apa nih? Itu bahasa seujuk-ujuk, bahasa apa itu ya? Bahasa Betawi Cipete. Ini kan nggak mungkin Pak Doni ya, Pak Dian dengan Pak Doni ya, kan nggak mungkin sekonyong-konyong Allah tiba-tiba cinta sama manusia kalau nggak ada sebabnya. Benar nggak ini? Masya Allah, ini insya Allah kalau dicintai sama Allah, hidup kita berkah, tenang dunia dan akhirat. Jadi kalau begitu, kita jangan nunggu cinta Allah. Kita harus apa? Kejar. Kita harus apa? Cari. Hidayah itu nggak perlu ditunggu. Hidayah itu nggak harus menanti. Hidayah itu harus mencari. Nggak mungkin loh tiba-tiba Allah cinta sama hambanya kalau nggak ada mujahadah, kalau nggak ada kesungguhan dari hambanya untuk cinta sama Allah. Kalau udah ada kesungguhan dari hambanya untuk cinta sama Allah, Allah juga nggak tinggal diam, akan cinta. Insya Allah hidup kita dicintai sama para malaikat, juga dicintai sama penghuni bumi. Gara-gara Allah udah cinta. Yuk bareng-bareng yuk, bareng-bareng yuk, kita ngaji yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa? Hidayah enggak menunggu, tapi apa? Mencari. Ya. Hidayah enggak menunggu tapi mencari. Datangnya cinta Allah enggak tinggal diam. Kita harus berusaha. Dengan apa? Ini poinnya. Dengan apa harus mendapatkan cintanya Allah? Ya bareng-bareng. Faiza ahbabtu. Faiza ahbabtu. Kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau aku udah cinta sama hambaku, maka telinganya diberikan petunjuk sama Allah. Allahu Akbar.
Allah kalau udah cinta sama dia, ini telinga diberikan petunjuk. Artinya apa? Telinga mendengarkan sesuatu yang gak baik, hatinya gelisah. Ya. Telinga selalu berusaha pengen dengerin ucapan-ucapan yang baik. Bukan hanya itu, Allah juga akan memberikan petunjuk kepada matanya. Bagi laki-laki, Pak Doni, Pak Dian, Pak Andi, termasuk saya, ketika ngelihat barangkali di mobil ada perempuan cantik, ini mata udah diberikan petunjuk sama Allah, nggak lantas melotot langsung astagfirullahalazim. Kira-kira begitu kira-kira. Iya, selalu begitu. Oh, selalu begitu. Masya Allah. Ini mata apa? Mata diberikan petunjuk. Tapi sebentar Bapak, ada nggak laki-laki ngelihat perempuan di jalanan, perempuan barangkali seksi, cantik, bukan malah menghindar matanya, malah melototin begini? Ada nggak begitu, Bu? Banyak. Ada. Tapi bukan di sini ya, di sini orang-orang soleh semua ya. Oh, di sini ada juga ya. Maaf Pak Doni ya, Pak Dian. Nah, itu ibu bapak sebenarnya itu kalau dalam bahasa Arab namanya ghaddul basar. Apa? Ghaddul basar. Maaf ya, saya nggak menyinggung ini ya. Ini hadis Rasul. Iza ro'a ahadukum imro'atan a'jabatka faliyati ila ahlihi. Rasul bersabda, suami laki-laki jangan pernah membandingkan kecantikan istrinya atau kecantikan cewek lain dengan istrinya. Nah tuh dengerin. Jadi nggak apa-apa, kita jangan terlalu tegas, santai aja ya, Pak Andi ya, nggak apa-apa ya. Jadi Pak Doni, Pak Dian semuanya nih, ibu kan malah ibu ini kan. Nah ya, jadi kalau begitu, kalau umpama laki-laki di jalan, di kantor ada sekretaris lebih cantik, jangan pernah ngebandingin istrinya. Ya Allah, ini cantik banget kok istri saya, enggak, jangan. Nanti nggak akan bersyukur manusia begitu. Nggak akan apa? Bersyukur. Maka dari apa mulanya? Dari apa? Mata. Allah kalau udah cinta sama orang itu, matanya terjaga sama siapa? Sama Allah. Mulutnya juga kalau bicara nenangin hati orang, bikin orang itu tenang, nyaman. Ada nggak manusia kalau ngomong itu bawaannya hati kita kayaknya kesel gitu? Ada nggak begitu manusia tuh? Ada. Tapi kalau dia bicara, orang jadi nyaman, jadi tenang. Lisannya digerakin. Siapa yang gerakin? Allah. Matanya digerakin. Siapa yang gerakin? Allah. Telinganya digerakin. Siapa yang gerakin? Allah. Tangannya nih, maaf ya, ini berapa banyak loh laki-laki tangannya kadang nyenggol perempuan malah justru menikmatin. Makanya kita biasakan yuk berwudu. Wudu. Saya berusaha nih dalam apapun, dalam kondisi berwudu. Ini Mas Slamet pengen bayar tol kan pakai e-money kan, e-tol ya. Itu ketika di tol hati-hati. Kenapa Mas? Karena tangan saya berwudu nggak menyenggol perempuan. Ada Ustaz. Oh, Ustaz. Apa? Ini tangannya apa? Harus dijaga. Kenapa begitu? Tangannya itu Bapak, ini maaf ya, barangkali di kantor tempat kerja nyenggol-nyenggol begini, begitu pulang perempuan, kamu mah tanpa sengaja disadari. Pernah nggak begitu Ibu? Nggak, jujur aja dong. Pernah nggak begitu? Pernah kan? Iya. Ini apa? Tangannya, ya, tangannya tanpa disadari apa nih? Nyenggol-nyenggol, kamu mah begini. Disadari. Oh, disadari, ya. Tuh kan, bener kan, disadari. Ini apa? Nyenggol apa? Ibu, Bapak, semuanya. Allah juga kalau udah cinta sama hamba, bukan hanya apa tadi? Telinga, mata, mulut, tangan, tapi kakinya pun digerakkan menuju tempat-tempat yang baik. Dia cinta sama tanah suci, dia rindu dengan Ka'bah, dia cinta dengan masjid, dia cinta dengan silaturahim, dia cinta dengan pengajian, dia rindu dengan majelis ta'lim. Kenapa? Ini kaki udah diberikan hidayah sama Allah. Jadi kalau begitu, Allah cinta sama hambanya, seluruh jasadnya, seluruh dirinya akan diberikan petunjuk sama Allah. Ini bukti kalau Allah apa? Allah apa? Cinta. Subhanallah. Yuk lagi yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'alani la'u'tiyannahu. Kalau dia minta, Allah berikan. Kalau Allah udah cinta, dia minta, pasti Allah kasih. Ibu bapak pernah nggak nih, kita lagi bawa mobil, kita lagi bawa motor, tiba-tiba tanpa disengaja kesenggol motor kita, mobil kita, tiba-tiba kok nggak parah kecelakaannya. Kalau begitu, Allah juga akan melindungi dari segala macam bara bahaya. Kalau Allah udah cinta sama dia, Allah lindungi segala macam bara bahaya. Ibu sebagai seorang ibu, pernah nggak punya anak jatuh dari ranjang?
Pernah nggak? Coba ibu perhatikan deh, anak saya pun belum lama jatuh dari ranjang. Dipegang oleh istri saya, nggak ada yang benjol. Kenapa begitu? Allah melindungi. Kenapa kau melindungi si bayi? Belum punya dosa. Allah cinta sama manusia yang nggak punya dosa. Atau barangkali yang berusaha nggak mau berbuat dosa. Coba deh saya, Mas Slamet, Pak Doni, Pak Dian, Pak Andi, barangkali jatuh dari ranjang 1,5 meter. Benjol nggak kira-kira ini? Benjol. Nah maka dari itu apa kalau begitu? Kalau begitu, kalau Allah udah cinta, musibahnya akan dihilangkan. Kalau Allah udah cinta, Bapak Ibu, kita ketemu orang baik termasuk apa? Rezeki. Ketemu orang baik termasuk, kalau kita dicintai Allah, teman-teman kita pun orang baik. Rekan bisnis kita pun nggak menipu. Kenapa? Marah bahaya, kejahatan-kejahatan. Orang yang pengen berbuat jahat sama kita, diapain sama Allah? Disingkirin. Allah nggak mau hambanya celaka. Allah nggak mau hambanya kena musibah atau tertipu. Kenapa begitu? Karena Allah apa? Cinta. Yuk bareng-bareng ya. Kalau Allah udah cinta sama hambanya, malaikat Jibril jadi ikut cinta. Kalau Allah udah cinta kepada hambanya, maka bukan hanya malaikat Jibril, seluruh penghuni dan bumi jadi ikut cinta. Telinganya diberikan hidayah, matanya diberikan petunjuk, mulutnya, tangannya, kakinya selalu diberikan petunjuk. Dia berdoa langsung diapain? Dijabah. Pernah nggak dengar kisah Uwais Al-Qarni? Belum pernah ya kemarin ya? Yang kemarin belum pernah ya? Kalau masalah sih dulu kok. Belum ya? Belum unikan ya? Yang kemarin pernah belum yang saya bicarakan? Kata Rasulullah, ada 3 bayi di dunia lahir bisa ngomong. Belum. Sebelum Pak Andi ya? Pak Andi kemarin belum datang kan? Nah, belum saya ceritakan ya? Terus kisah Sunan Kalijogo ketika berdoa minta hujan, langsung apa? Hujan. Oke dah, saya sedikit aja. Kisah siapa? Uwais Al-Qarni. Ini sahabat Rasulullah, disebut para walinya Allah. Saya singkat cerita aja nih. Uwais Al-Qarni naik kapal laut. Mau ada tamu? Ada tamu ibu? Ngerasanya sih. Oh enggak ada, ya. Coba kasihan tamunya. Ya silakan. Kasihan. Sudah lanjut ya? Sudah, enggak ada bu? Oh lanjut ya. Siapa tadi ini? Pak Andi? Uwais Al-Qarni. Ini siapa walinya? Allah. Uwais Al-Qarni adalah walinya Allah. Dia dicintai Allah. Karena sudah dicintai Allah, maka punya keistimewaan di luar kemampuan manusia biasa. Kalau kita nonton di TV, ada orang yang punya kemampuan di luar kemampuan manusia biasa. Bapak, ini linggis, diapain? Bengkokin. Kemudian truk besar dibawa pakai apa? Giginya. Apakah dia wali Allah? Belum tentu. Tapi Uwais Al-Qarni dalam sejarah diceritakan, kata Rasulullah, dia adalah walinya Allah. Suatu cerita, Uwais Al-Qarni ini naik kapal laut. Tiba-tiba kapal lautnya goyang. Akan apa nih? Tenggelam. Ya. Uwais Al-Qarni kapal laut mau tenggelam, keluar dari kapal, di tengah lautan keluar dari kapal, bacanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jalan di tengah lautan enggak tenggelam. Jalan di tengah lautan enggak tenggelam. Tiba-tiba Uwais Al-Qarni apa? Sholat sunnah. Kapal udah goyang begini nih, udah mau tenggelam. Ya, apa penumpang kapal yang lain bingung. Uwais Al-Qarni, tandanya ini panjang ya. Tandanya di telapak kanannya ada warna hitam, kata Rasulullah. Maka katanya, Abu Bakar, wahai Umar, cari yang namanya Uwais Al-Qarni, orang Yaman, taat sama ibunya. Ibunya sudah tua. Keluar dari kapal, bacanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bukan hanya keluar baca bismillah, nggak tenggelam. Di tengah lautan sholat sunnah 2 rakaat. Allahu Akbar. Lah penghuni kapal yang lain pada bingung. Kok Uwais Al-Qarni keluar dari kapal, sholat sunnah di tengah lautan, enggak tenggelam? Ini wali-walinya Allah. Nggak mungkin punya keistimewaan kayak begitu kalau nggak diberikan sama Allah. Apa yang terjadi? Kata Uwais Al-Qarni, keluar wahai penumpang kapal, sambil baca Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang nyuruh nih? Ya. Bapak ibu lagi goyang nih di laut atau di sungai. Tiba-tiba saya ngomong begini, ini udah mau tenggelam nih. Wahai ibu-ibu yang hadir di rumahnya Pak Andi,
keluar dari kapal laut sambil baca Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira gimana? Ini siapa yang menyuruh ini? Iya, bukan walinya Allah. Ya, saya nyuruh teman-teman, wahai teman-teman keluar dari kapal, baca Bismillah. Tenggelam nggak itu? Tenggelam. Nih yang nyuruh siapa? Uwais Al-Qarni. Seluruh penumpang kapal keluar dari kapal sambil baca Bismillah. Dengan izin Allah, penumpang kapal nggak tenggelam. Kapalnya apa? Tenggelam. Kata Uwais Al-Qarni, wahai para penumpang kapal, apa isinya kapal tersebut? Kata para penumpang kapal, ini adalah harta anak yatim Madinah, akan diinfakkan buat mereka para anak yatim Madinah. Janjilah kepada Allah, jika kapal ini selamat, maka berikanlah kepada haknya. Penumpang kapal janji. Uwais Al-Qarni sholat sunnah lagi 2 rakaat, minta sama Allah biar kapal yang udah tenggelam naik lagi ke permukaan. Dengan izin Allah, kapal yang udah tenggelam naik lagi ke permukaan. Subhanallah. Ini apa nih? Wali Allah. Dan gak sembarangan orang-orang kayak begitu. Makanya kalau Allah udah cinta sama hambanya, pasti deh ada kelebihan, ada keistimewaan yang barangkali kalau ngomong itu nyenangin hati. Nah kan nggak mungkin. Siapa sih yang gak pengen dapat kemuliaan begitu? Pasti ada apa? Sebabnya. Pasti ada apa? Ada sebabnya. Lah sebabnya itu apa, Ustadz? Bareng-bareng yuk kita ngaji yuk, sama-sama yuk. Ini sebabnya nih, yang bikin Allah cinta sama kita nih. Bareng-bareng yuk. Surah apa nih? Al-Baqarah 153. Yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk sama-sama. Ini apa? Sebabnya biar Allah apa? Cinta. Kalau Allah cinta, apa jaminannya? Dicintai. Ya, bukan hanya dicintai, bukan hanya disukai, rezeki nambah, apa yang kita minta diberikan sama Allah, musibah kita, orang-orang jahat disingkirin sama Allah. Ini bukti kalau Allah apa? Cinta. Tapi ada akibat, pasti ada sebab. Kenapa kok Allah bisa cinta sama kita? Ini permasalahannya nih. Yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk sama-sama. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ista'inu bis-sabri was-salati. Innallaha ma'as-sabirin. Coba ya kita lihat ya, surah apa nih? Al-Baqarah. Ayat berapa? 153 ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Saya tanya sebentar. Wahai orang-orang yang beriman. Ibu, Bapak, Pak Andi kelihatan, Pak Andi? Kelihatan ya, coba Pak Andi ya, bisa digeser, maaf ya. Wahai orang-orang yang beriman. Coba deh. Kenapa kok kalimatnya di sini orang-orang yang beriman? Kenapa kok di sini kalimatnya enggak aslamu? Wahai orang-orang Islam. Tapi sini apa? Wahai orang-orang yang beriman. Kedudukan orang beriman lebih tinggi, lebih mulia, lebih bagus derajatnya ketimbang orang Islam. Ada nggak orang ngaku Islam nggak sholat subuh? Ada? Ada nggak orang yang ngaku Islam sholatnya ke masjid cuman seminggu sekali Jumatan doang? Ada nggak? Ada. Bukan di sini, di tempat yang lain ya. Ada nggak? Ada kan? Ada. Ya. Ada nggak orang yang ngakunya Islam nggak puasa Ramadan? Ada. Ada. Dia baru masuk Islam. Makanya Rasul pernah bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Nggak akan masuk surga kecuali orang yang punya iman. Pengen masuk surga harus punya apa? Iman. Tandanya manusia punya iman, idza sarratka hasanatuka. Kalau dia ibadah seneng, kalau dia berbuat dosa gelisah. Ibu, Bapak, Pak semuanya, saya bukan hamba Allah yang paling suci, bukan. Cuman saya udah merasa orang kalau udah punya iman, kalau dia nggak ibadah hatinya apa? Gelisah. Kalau dia ibadah hatinya seneng. Kalau dia nggak sholat subuh hatinya gelisah, tandanya beriman. Kalau orang nggak sholat subuh, nggak gelisah, dia nggak punya iman. Makanya patokan orang punya iman, kalau dia beribadah hatinya seneng, kalau dia nggak ibadah hatinya gelisah. Sekarang kita introspeksi diri kita. Kita nggak sholat subuh gelisah nggak? Benar nggak ini Bapak? Ya. Kita nggak sholat subuh gelisah apa enggak? Kalau kita nggak sholat subuh gelisah, tanda masih punya apa? Iman. Silakan Ibu, silakan Ibu. Sini Ibu, ya silakan. Silakan Ibu ya. Sehat Bu? Nggak apa di bangku Bu, sini Bu, nggak apa-apa Bu. Jangan Bu, di bangku aja Bu. Nggak apa Bu. Nggak apa di bangku aja Bu. Nggak apa Bu. Nggak apa yuk. Silakan. Nggak apa-apa Bu, sama nggak apa. Anggap aja sebagai anak-anak. Anak kita Bu, ya silakan. Ya. Silakan.
ya. Jadi tambah barokah ya. Rasulullah bersabda, al barakatu ma'al akabir. Keberkahan itu letaknya jika di situ ada orang tua. Insya Allah jadi tambah barokah ya Bu. Lanjut ya. Pak Doni, lanjut. Pak Dian, apa itu tanda punya iman? Kalau gelisah. Ya, apanya gelisah? Sholatnya gelisah. Saya juga tahu gelisah, pasti gelisah. Maksudnya apa? Kalau nggak apa? Kalau nggak ibadah, gelisah. Kalau nggak beribadah hatinya? Gelisah. Gelisah. Kalau nggak ibadah hatinya apa? Gelisah. Kalau dia nggak ibadah hatinya? Gelisah. Yuk mulai saat ini, Ibu, Bapak, sekarang saya tanya, semalam tahajud nggak? Enggak. Oh, enggak ya. Pengen nggak dicintain Allah? Pengen. Oh, nggak tahajud ya. Coba lagi. Tadi sholat duha nggak? Enggak. Oh enggak. Pengen nggak dicintai Allah? Pengen. Nggak sembahyang duha ya. Nah, Ibu apa? Coba deh. Saya kan pernah bicara sebelumnya di masjid ya. Masjid apa? At-Taqwa. Ibadah terkadang harus dipaksa. Nanti akan orang yang udah terbiasa sholat malam, tiba-tiba enggak sholat malam, ada yang apa? Dia punya apa itu? Iman. Orang yang udah biasa duha, tiba-tiba enggak duha, ada yang apa? Ganjel. Tandanya punya apa? Ukuran manusia punya iman, kalau dia ibadah hatinya senang, kalau dia enggak ibadah hatinya gelisah. Dan Rasul mengatakan, wahai orang-orang, Rasul mengatakan enggak akan masuk surga kecuali apa? Orang yang makanya kalau ada orang nggak ibadah hatinya gelisah, dia ibadah hatinya senang, insya Allah jaminannya apa? Surga. Ya, introspeksi saat ini ya. Kita semalam nggak tahajud, kayak tenang-tenang aja gitu. Bukan di sini. Ya, pasti saya yakin teman-teman masih gelisah kok hatinya kok. Saya yakin apalagi Pak Dian, kayaknya gelisah sekali dia nggak tahajud kayaknya. Ya, dia nggak tahajud artinya apa nih? Gelisah. Dia Ibu yang saya bicarakan kemarin, saya harus berusaha sholatnya di mana? Saya di masjid, terutama subuh saya. Pak Andi, ternyata ini udah saya lewatin hari Selasa kemarin. Saya saya nyari alamat Menteng, sektor 7 ya? Iya. Ternyata lewat sini saya, di sini nih. Masya Allah, saya bilang stop pengajian, saya mau sembahyang di awal waktu. Orang yang udah biasa sholatnya di awal waktu, tiba-tiba enggak di awal waktu, ada yang apa nih? Ganjel. Tandanya punya apa? Iman. Dan insya Allah dia akan masuk apa? Surga. Makanya sebenarnya kita masuk surga dengan enggak, udah kelihatan dari mana? Kebiasaan. Kalau dia masuk dugem, joget-jogetan malam minggu, kok malah seneng? Wah, ini bahaya ini nih. Ada yang begitu kan? Nggak di sini ya. Kalau udah dia masuk ke tempat hiburan, dia ngomongin orang, dia ngerumpi, malah menikmatin. Kemudian dia berduaan sama lawan jenis, padahal punya suami, padahal punya istri. Dia BBM-an sama cowok lain, sama cewek lain, padahal dia punya istri, punya suami. Hatinya nggak gelisah, udah bahaya nih. Pokoknya kalau kita berbuat maksiat, kita jauh sama Allah, hati kita gelisah. Tandanya punya apa? Iman. Hati-hati. Berapa banyak orang yang gak sholat subuh hatinya tenang aja. Berapa banyak orang yang gak tahajud hatinya tenang aja, nggak rindu sama Allah. Hati-hati. Nauzubillah, imannya turun dan bisa jadi nggak punya apa? Iman. Kalau dia nggak gelisah, nggak ibadah, tandanya nggak punya iman. Hati-hati mendekati apa? Neraka. Yuk mulai saat ini kita introspeksi. Jadi kalau begitu, yang tahu kita punya iman bukan orang lain. Siapa? Diri sendiri. Insya Allah mungkin malam ini Pak Andi dengan istrinya tahajud berjamaah. Amin. Ya semuanya ya. Amin. Dan lanjut ini. Makanya di sini apa kalimatnya? Wahai orang-orang. Ya Allah, ini yang menyiapkan ini berkah insya Allah ya. Amin. Ya. Wahai orang-orang yang beriman. Coba lihat ini. Yuk bareng yuk. Ista'inu. Apa? Ista'inu. Minta tolong sama Allah. Artinya, wahai orang-orang beriman, minta tolong sama siapa? Allah. Minta tolong dengan Allah, biar Allah cinta sama kita. Kenapa judulnya tadi nih? Bagaimana Allah cinta? Minta tolong sama Allah, biar Allah dekat sama kita, biar Allah cinta sama kita dengan apa? Dua. Yang pertama kata Allah dalam surah Al-Baqarah, dengan sabar. Ibadah butuh apa? Sabar. Ibadah butuh sabar. Makanya sabar itu terbagi menjadi 3.
Yang pertama, sabar dalam hal ibadah. Ibadah itu harus apa? Sabar. Puasa. Ibu bapak ngamalin nggak nih puasa Senin Kamis? Oh, kok nggak mulu dari tadi ya? Enggak, Senin Kamis enggak. Coba deh ya. Saya bilang apa? Ibadah harus apa di sini nih? Harus sabar. Bapak, ya Allah, kita puasa Senin Kamis. Atau barangkali kalau nggak mampu ya sebulan sekali deh puasa sunnahnya. Ya, di bawah panasnya matahari, orang pada makan dan minum, di samping kita pada merokok, pada minum teh botol dingin, enak sekali. Kita harus apa tuh? Harus apa? Sabar. Ibadah butuh apa nih? Sabar. Orang berangkat ke tanah suci, dia umroh, dia haji, dia itikaf, bahkan ada yang sampai meninggal dunia di terowongan Mina. Dia desak-desakan, harus apa? Sabar. Ibadah harus apa nih? Sabar. Baca Quran, sabar. Bangun tahajud, sabar. Sholat duha, yuk sama-sama yuk. Barangkali yang duhanya 2 rakaat, tambahin lagi. Jadi berapa? 4 mampu, tambahin lagi. Jadi berapa? 6 mampu, tambahin lagi. Jadi berapa? 8. Saya yakin nih wajah-wajah ibu adalah wajah-wajah yang sholat duhanya 8 rakaat. Amin. Maaf ya Bu ya, kita sama-sama seusia jadi ngomongnya santai, maaf ya Bu. Nggak maksud menggurui Ibu, maaf ya Bu ya. Saya ngomong dengan Pak Doni kok, Pak Doni, Pak ini dia dengan Pak Doni ini sama-sama seusia saya Bu ya, lanjut ya. Nggak apa ya Bu, nggak menggurui ya. Lanjut. Menambah iman jadinya. Alhamdulillah. Insya Allah mertua ridho, anak jadi ridho mantu. Insya Allah keangkat derajat Pak Andi ya sama istrinya ya, amin. Kalau rajin tahajud. Udah ya Bu ya. Jadi dengan apa? Sabar. Jadi ibadah harus apa nih? Sabar. Iya, mulai saat nih. Besok hari apa? Sama-sama. Saya ngomong begini, saya pun harus berusaha dulu ngamalin. Masya Allah Bapak, saya acara 3 kadang ini udah menyelekat kan ya. Udah gitu malahan bukan. Kalau saya kan dapat sering ceramah di perusahaan-perusahaan, di kantor-kantor. Kalau ruangannya AC barangkali enak. Ceramah ruangannya, ya Allah, kipas angin bunyi ngek. Kita lagi puasa sunnah. Di bawah apa? Sabar. Lagi tausiah, lagi ceramah. Ada yang mainin handphone, ada yang ngobrol. Di bawah apa? Sabar. Ibadah harus apa nih? Sabar. Ngaji, sabar nggak? Nyampaikan tausiah termasuk ibadah nggak? Ibadah harus apa nih? Sabar. Yang kedua, sabar itu bukan hanya ibadah, apa? Sabar sesuatu yang haram. Berduaan sama lawan jenis, sabarin deh, jangan sampai. Ini apa? Siapa ketiganya? Kemarin Pak Andi, saya ngisi pengajian di ibu-ibu Cikal. Ibu Cikal BSD, subhanallah, 200 orang. Itu ibu-ibu setelah pengajian apa? Mendekati saya. Makanya saya punya prinsip dengan Mas Slamet apa? Ini yang nemenin saya. Mat, ente jangan jauh-jauh dari saya. Habis pengajian atau dimanapun, harus ngiringin. Saya itu Bu risih. Kalau semuanya ibu-ibu, saya sendirian. Makanya Slamet saya suruh apa? Masuk dekat. Apalagi setelah pengajian ibu-ibu nyamperin. Kan berduaan di depan. Tapi sekarang enggak, udah. Ada siapa? Kata Rasulullah, la yahluwanna. Kata Rasulullah, la yahluwanna rajulun bimra'atin illa kana salisuhuma syaitan. Jangan berduaan sama lawan jenis, ketiganya setan. Makanya saya bawa selamat. Kenapa saya bawa selamat? Ya, jadi yuk bareng-bareng yuk, ya. Lanjut gak ini? Harus sabar. Tuh, Pak Adi bilang harus apa nih? Sabar. Ya, jadi apa? Sabar dalam apa nih? Ibadah. Yang kedua apa? Sabar dalam apa nih? Menjauhi yang haram. Yang ketiga, sabar terkena musibah. Tuh, makanya apa? Wahai orang-orang beriman, minta tolong. Sama siapa tolongnya? Allah. Minta tolonglah kepada Allah. Dengan apa? Sabar. Ternyata sabar aja nggak cukup. Mendatangkan cintanya Allah, biar Allah cinta sama kita. Saya ulangin, ada ibu ya, kalau Allah udah cinta, Jibril jadi ikut cinta, malaikat jadi ikut cinta, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan jadi ikut apa? Cinta. Dengan apa datangin cinta Allah? Dengan sholat. Tuh. 2 nih, dengan apa? Sabar dengan sholat. Lah Ustadz, saya kok nggak jebol kok sholatnya 5 waktu. Kenapa kok hati saya tetap gelisah? Saya minta kok tetap nggak diberikan sama Allah. Barangkali belum. Yang perlu diperhatikan, bagaimana sholatnya.
biar dicintai sama Allah. Oh, kita minta diijabah. Ini doa juga ini. Barangkali kita punya urusan bisnis, biar cepet. Barangkali kita punya rumah, ada yang mau dijual atau disewakan, biar cepet. Kita punya hajat barangkali, ya, kita punya hajat, barangkali belum ketemu jodohnya, biar cepet. Gimana caranya nih? Nah, ini tujuan saya sebenarnya sih. Ya. Nah, gimana caranya? Dengan apa nih? Dengan apa nih? Dengan apa? Sholat. Cuma kan sholat yang bagaimana yang dicintain Allah? Ya, bareng-bareng yuk. Yang pertama, biar mendatangkan cintanya Allah, kita harus apa? Sholat yang bagaimana? Nggak mungkin loh Allah semua hamba dicintain sama Allah. Memang semua sholat yang bagaimana? Yuk bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. As-salatu ala waktiha. Amal ibadah yang mendatangkan cintanya Allah, sholatlah di awal waktu. Masya Allah. Gimana nih? Berat. Kok berat sih? Ibadah, Ibu Sarah? Fala. Ibu? Semoga Ibu Fala berangkat umroh dengan suaminya, amin. Ada suami di sini, Bu? Ada Pak Dian. Oh, Pak Dian suaminya. Oh, wah pas banget ini saya ngomong nih kalau begitu nih. Jadi apa? Sholatnya di mana nih? Di awal waktu. Ya pasang di statusnya deh. Ibadah terkadang harus nanti akan nanti Bapak, kalau kita udah terbiasa di awal waktu, tiba-tiba jam 1, jam 2 belum zuhur, ada yang apa? Ganjel. Tandanya punya apa? Saya tanya sekarang nih, sama-sama yuk. Pengen nggak yang mencintai Allah? Pengen. Lagi, doa ya. Pengen nggak yang mencintai Allah? Yang mencintai yang mencintai kita bukannya makhluk loh. Allah. Biar Allah cinta sama kita gimana caranya? Sholatnya dong di awal waktu. Apanya? Gimana sholatnya? Di awal waktu. Lah sekarang zuhur jam 11:30 lewat 9 menit. Ada Pak Andi, orang sholat zuhur jam 2. Ada sama saya 2:30. 2:30? Oh, 2:30 lagi itu. Ya Allah. Ya sekarang Allah cinta nggak sama orang yang menunda-nunda waktu sholat? Enggak, saya tanya Bapak Ibu, orang sembahyang zuhur jam 2, sah apa enggak? Sah. Orang sholat asar jam 4:30, sah apa enggak? Sah. Tapi kan kita kan pengen punya keistimewaan lebih di mata pencipta kita, Allah. Nah, bagaimana mendatangkan cintanya Allah sama kita? Awali dong, sholat sama sabar. Ya, sholatnya bagaimana? Yang di awal waktu. Ya Allah, semoga jamaah saya, termasuk diri saya, dipermudah Allah. Dipermudah Allah untuk sholat di awal waktu. Amin. Yuk bareng-bareng yuk sama-sama. Bismillahi. Bareng-bareng. Angkat suara ya. Bismillahi. Insya Allah. Saya berjanji. Sholat awal waktu. Dan sama Allah Pak Andi, hati-hati. Ya. Pak Dian semuanya udah sama Allah janjinya tadi. Hati-hati ya. Ini masih ada insya Allahnya katanya tuh. Ya, harus apa? Harus dipaksa. Yuk berusaha yuk. Asar jam 3 lewat 1 menit berusaha. Nanti bunyikan orang-orang yang didoakan para malaikat. Siapa yang didoakan para malaikat? Subuh jam 4 lewat 8 menit. Pak Dian, Pak Doni, jam 4 kurang 10 menit udah pakai sarung, pakai kopoh, pakai peci, megang Quran, megang tasbih, nunggu apa? Subuh. Ini lebih dahsyat lagi. Ini lebih hebat lagi. Dan ini orang-orang yang lebih-lebih lagi. Siapa itu orang yang lebih dahsyat lagi? Yang nunggu datangnya sholat. Nunggu datangnya sholat. Masya Allah. Subuh jam 4 lewat 8 menit. Masya Allah. Tiba-tiba ntar malam Pak Andi, Pak Dian dengan Pak Doni jam 4 kurang 1/4 udah di depan tasbih, udah memegang tasbih, udah di depan sajadah, udah lagi berdoa, nunggu apa nih? Subuh. Dan ini lebih dahsyat lagi, orang yang menunggu datangnya sholat, apa yang terjadi? Asya bi khair wa mata bi khair. Hidupnya akan baik, meninggalnya pun husnul khotimah. Masya Allah. Pengen meninggalnya baik, Allah mah nggak ngelihat masa lalu. Orang yang dulunya barangkali nggak sholat, sholatnya bolong-bolong, dengan izin Allah bisa masuk surga. Betul nggak ya Bapak ini? Coba sebentar. Maaf Mas Selamat ya, digeser sedikit ya.
Ada orang yang ngebunuh 99 orang. Berapa? Orang yang udah ngebunuh 99 orang pengen taubat, datangnya sama dukun. Kata dukun begini, ini hadis Rasulullah, hadis sahih. Laisa laka taubah. Kata siapa nih? Dukun paranormal, rohib, nyebutnya tuh rohib, dukun paranormal. Nggak diterima taubat kamu. Udah ngebunuh berapa tadi? 99. Orang itu kesel, ambil lagi pedang. Terus ngomongnya apa tadi dia? Enggak tebas lagi lehernya. Cus. Jadi berapa? 100. Cepet. Serah. Orang yang udah ngebunuh 100 orang pengen taubat. Ngebunuhnya 100. Datangnya sama orang soleh, sama ulama. Kata ulama, terima tobatmu, tapi hijrah. Lingkungan kamu jelek, teman kamu jelek. Ar-rajulu ala dini qalilihi. Kita jadi orang baik, iman kita kuat, itu pun tergantung dari siapa teman kita. Bergaul sama orang baik, insya Allah ke bawah baik. Bergaul sama orang jahat, ke bawah jahat. Insya Allah, saya bergaul dengan Pak Doni, saya pun ke bawah baik, insya Allah. Atau sebaliknya kali ya? Oh ya, balik. Orang yang udah ngebunuh berapa tadi tuh? 100. Nih, Bapak Ibu, ini lingkungan jelek nih. Ini lingkungan baik. Dia apa nih dia nih? Dia apa nih? Ini duit ini. Marus dulu ya. Dia apa? Dia hijrah. Kemana? Baik. Tiba-tiba nih yang ngebunuh berapa tadi? 100. 100. Yang ngebunuh 100 orang. Terus di tengah jalan, ini lingkungan jelek, ini lingkungan baik. Dia mau kemana nih? Hijrah nih. Hijrah itu apa? Berpindah tempat. Dia mau hijrah, di tengah jalan dia meninggal. Iya, di tengah jalan dia meninggal. Di tengah jalan nih, mau kemana? Baik. Meninggalkan? Ini meninggalnya baik apa jelek nih? Baik. Subhanallah. Allah mengatakan, kata malaikat azab begini. Kata malaikat azab,